Bab 1461 Manusia Rendahan. Dev yang melihat hal ini juga bergegas mengerahkan kekuatan terakhirnya dan berlari keluar. Jika seluruh kota Nirvana runtuh, maka walau Dewa Penyelamat ada di sini juga tidak akan bisa selamat. Terutama karena patung duyung yang sudah dihidupkan kembali memberikan perasaan terancam yang luar biasa bagi Dev. Di dalam mimpi itu Dev melihat sendiri bagaimana duyung di depan matanya sudah membunuh banyak ahli dengan satu serangan. Dengan kekuatannya saat ini sepertinya hanya dengan auranya dia sudah akan bisa membunuh dirinya. Haha, haha. Sudah ribuan tahun. Duyung itu akhirnya terbebas dari kekangan dan tertawa terbahak-bahak. Dengan tawa duyung itu, sebuah kekuatan pembunuh yang menakutkan mulai berdatangan. Duk duk duk. Mulai banyak orang yang memuntahkan darah lalu mati, dan ini membuat kerumunan itu semakin panik dan berlarian keluar dengan putus asa. Duyung itu melambaikan tangannya lalu pintu-pintu di istana mulai tertutup secara perlahan. Saat ini, semua orang mulai ketakutan dan berebut untuk keluar, mereka takut akan mati di sini. Energi pembunuh terus meledak dan terus ada orang yang berjatuhan ke tanah dan kehilangan nyawa mereka. Duyung itu melihat semua yang ada di depannya dengan acuh tak acuh, seolah orang-orang ini tidak lebih dari semut di matanya. Duk. Sebuah gumpalan energi pembunuh menembus dada Dev, wajah Dev seketika jatuh ke tanah, tubuhnya yang sudah lemah saat ini menjadi semakin lemah dan raut wajahnya tampak semakin jelek. Darah segar terus mengalir keluar dan Dev menggertakkan giginya, berusaha keras untuk berdiri lagi. Dia tidak boleh mati di sini. Kalau dia mati, bagaimana dengan Yuki? Bagaimana dengan ibunya? Siapa ayahnya yang belum pernah ditemuinya? Dev masih ingin mengetahui semua ini. Dev berjuang keras untuk berdiri dan bersusah payah menerjang ke pintu, namun saat ini sebagian besar dari mereka sudah keluar dari istana dan berlari ke kota tanpa menoleh ke belakang. Arthur yang berhasil keluar dari istana melihat ke arah pintu istana yang mulai perlahan-lahan menutup, tatapan matanya menunjukkan sedikit kebahagiaan. Dia melihat Dev yang ada di dalam dan belum melarikan diri. Dev. Saat Dev tiba di depan pintu gerbang sudah hampir tertutup, Mia tiba-tiba mengulurkan tangannya, lalu menarik Dev, dan ingin menarik Dev keluar. Arthur yang melihat ini menunjukkan ekspresi dingin, suka ikut campur urusan orang lain. Sambil berkata, Arthur melayangkan tamparannya pada Mia yang panik bergegas menghindar dan tidak bisa meraih Dev. Dev, kamu tetaplah di sini dan mati di sini. Arthur tersenyum dingin dan melayangkan tinjunya, kekuatan yang menakutkan langsung menerjang ke arah Dev. Dev yang awalnya sudah mencapai pintu, terkena serangan dari energi menakutkan ini dan tubuhnya langsung terlempar ke belakang. Pada saat ini, pintu istana juga sudah tertutup rapat. Melihat pintu yang tertutup Dev berteriak marah, Arthur, dasar manusia rendahan. Hahaha, saya memang manusia rendahan, apa yang bisa kamu lakukan? Arthur tertawa dengan penuh kemenangan. Bruak bruak bruak. Seluruh kota Nirvana berguncang dan Arthur yang melihat hal ini tidak berani tinggal lebih lama dan bergegas pergi menuju pinggiran kota. Mia melihat ke arah istana sekilas lalu menoleh dan beranjak pergi, tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Dev lagi saat ini. Pada saat ini Dev terbaring di lantai, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berdiri, gelombang energi pembunuh terus menghantam tubuhnya dan setiap serangan membuat luka yang mengerikan. Dev sudah tidak memiliki harapan lagi, dia menatap duyung yang ada di depannya dengan erat. Dev tahu kalau dia tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Namun saat Dev mengira dirinya akan mati karena gelombang energi mematikan itu tiba-tiba menghilang. Dan duyung yang ekspresinya tampak arogan saat ini menjadi sangat pucat. Keningnya dipenuhi keringat dingin, dan dia terengah-engah. Bab 1462, hidup lebih buruk daripada kematian. Dev yang melihat hal ini sangat senang dan dia menggigit ujung lidahnya lalu mengandalkan esensi darahnya untuk bangkit berdiri. Duyung yang melihat Dev masih dapat berdiri menunjukkan ekspresi kaget dan tidak puas. Seperti yang diharapkan dari anak naga, memang sangat kuat. Duyung itu berkata dengan kaget. Dev kembali mendengar kata anak naga terucap dari mulut duyung itu dan seketika tercengang, lalu bertanya, siapa kamu? Kamu tahu siapa saya? Duyung bernafas dengan terengah-engah, namun tidak menjawab pertanyaan Dev, tubuhnya perlahan-lahan menyerap energi spiritual dari pil hewan buas yang ada di lantai. Setelah tersegel selama ribuan tahun, kekuatan duyung ini sudah berkurang drastis, alasan mengapa dia meledakkan seluruh kekuatannya yang tersisa adalah untuk menakut-nakuti semua orang itu. Jika duyung itu masih memiliki kekuatannya dia pasti tidak akan melepaskan orang-orang yang ada di hadapannya, karena bagi dia mereka adalah sumber daya yang sangat berkualitas. Dev menyadari kekuatan duyung ini perlahan-lahan pulih, lalu mengerahkan kekuatan terakhirnya dan melayangkan tinjunya dengan ganas. Cahaya keemasan tampak redup bahkan kekuatan naga ilahi juga hanya tersisa sedikit. Duyung itu mengernyitkan keningnya dan menghindari pukulan Dev. Nak, kalau saya masih memiliki kekuatanku, seteguk ludahku saja sudah bisa membunuhmu ribuan kali, kamu malah berani menyerangku. Saat saya mendapatkan kembali kekuatanku, saya akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Duyung menatap Dev dengan marah.
Saat ini, pikiran Dev mulai tidak stabil karena dia membakar esensi darahnya dengan ganas, dan tatapan matanya menjadi kabur. Namun dia tahu, jika dia tidak menemukan cara untuk membunuh duyung itu sekarang, setelah dia pulih dengan menyerap seluruh energi spiritual maka dia pasti akan mati. Saya tidak akan memberikan kesempatan itu kepadamu. Dev kembali menggigit ujung lidahnya dengan ganas, diikuti dengan semburan darah, dan aura di tubuh Dev kembali meningkat. Cahaya keemasan di tinjunya mulai memancar, lalu setelah berteriak marah, dia melayangkan tinjunya lagi pada duyung. Raut wajah duyung dipenuhi dengan kemarahan tidak berujung, sejak kapan dia pernah diabaikan oleh seekor semut seperti ini. Namun karena dia sudah tidak memiliki kekuatan di dalam tubuhnya, semarah apapun duyung dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Melihat tinju Dev tiba di hadapannya, duyung itu menggertakkan giginya dan sebuah duri ikan berwarna putih transparan melesat keluar dari tubuhnya. Duri ikan ini memiliki panjang sekitar setengah meter dan memancarkan cahaya dingin seolah-olah terbuat dari batu giok putih. Duri ikan itu menembus tubuh Dev dan menghilang seketika, sedangkan Dev jatuh ke tanah dengan suara gedebuk, lalu tatapannya menjadi gelap dan langsung pingsan. Melihat Dev yang pingsan, duyung itu menyipitkan matanya, dasar bocah busuk, memaksaku menyia-nyiakan duri di dalam tubuhku, saya pasti akan mencabut uratmu dan menyerap kekuatanmu sampai bersih. Duyung itu menatap Dev yang pingsan dengan tatapan penuh kebencian, lalu mulai menyerap energi spiritual dari pil hewan buas untuk memulihkan kekuatannya. Di sisi lain, Arthur dan yang lainnya melarikan diri keluar dari kota Nirvana, hanya saja saat mereka keluar mereka menemukan pulau naga mulai runtuh, pulau yang awalnya sangat besar itu hanya tersisa sebagian kecil, bahkan ada beberapa arca yang runtuh ke dalam laut. Untung saja ada kapal pesiar dan mereka semua bergegas naik ke kapal pesiar, dan melihat pulau naga tenggelam ke dasar laut. Segera, suasana menjadi tenang seolah-olah pulau itu tidak pernah ada. Sayang sekali. Ada begitu banyak pil hewan buas, semuanya menjadi sia-sia. Saya berharap memiliki kesempatan terakhir untuk berkunjung lagi nanti, tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Banyak orang yang mulai meratap. August menatap pulau naga yang tenggelam dengan ekspresi sedih. Hanya Arthur yang raut wajahnya sedikit pucat, dia menatap pulau naga yang menghilang ke dalam lautan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. August berjalan menghampiri, sekarang kedua orang itu sudah kehilangan satu tangan mereka, dan yang menyebabkan semua itu adalah orang yang sama, yaitu Dev. Bab 1463, disayangkan. Bisa dikatakan bahwa kebencian kedua orang itu terhadap Dev sudah meresap ke dalam tulang. Menurutmu Dev akan berhasil kabur atau tidak? Arthur tiba-tiba bertanya. August terdiam sejenak lalu berkata, kali ini dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup, walau dia bisa melarikan diri, di lautan yang begitu luas tanpa kapal, berapa hari dia bisa bertahan? Arthur yang mendengar hal ini merasa ada benarnya dan raut wajahnya menunjukkan senyuman. Hanya saja tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, ini sangat disayangkan. August selalu ingin membunuh Dev dengan tangannya sendiri, namun pada akhirnya tetap tidak terwujud. Arthur menatap August, saat kamu membunuh Dev, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba memotong tanganmu sendiri? Arthur teringat saat di dalam istana August merobek tangannya sendiri hingga patah. Dan bertanya dengan penasaran. August melirik tangannya yang patah dan raut wajahnya tampak tidak terlukiskan. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia beritahukan kepada Arthur. Arthur melirik August dan tahu August tidak ingin membicarakannya, lalu tersenyum dan berkata, roh di dalam tubuhmu yang mengambil alih dan merobek tanganmu bukan? August tercengang, lalu menatap Arthur dengan tidak percaya namun segera mengangguk, benar, saat itu teknik kultivasi yang Dev praktikkan sangat aneh, awalnya saya ingin menyerap kekuatannya namun tidak disangka dia mengendalikanku dan tidak berhenti menyerap kekuatan yang ada di dalam tubuhku. Arthur hanya bisa menarik nafas saat mendengar teknik kultivasi Dev ternyata begitu hebat. Untung saja dia sudah mati sekarang, kalau tidak kekuatannya di masa mendatang akan sangat tidak terduga. Pada saat itu, kita sepertinya tidak akan mati dengan baik. Arthur berkata dengan sedikit ketakutan. August yang mendengarnya juga tersenyum canggung, awalnya dia adalah orang paling berbakat di generasi muda, tapi sekarang dia malah ditekan oleh Dev, meskipun Dev tidak akan muncul lagi ke depannya, tapi legenda tentang Dev sepertinya akan membutuhkan waktu yang panjang untuk memudar. August, apa yang terjadi dengan roh di dalam tubuhmu? Kenapa saat pertarungan tadi, kekuatanmu jelas berkurang drastis? Arthur bertanya dengan heran, dia tidak tahu mengapa kekuatan August tiba-tiba berkurang drastis. Sebenarnya August sendiri juga tidak mengerti, dia juga hendak bertanya kepada roh itu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja dia tidak sempat bertanya. Tidak lama kemudian kesadaran spiritual August menyelam dan bertanya kepada roh itu, senior, saat Zira gadis itu muncul tadi, kamu pergi kemana? Kenapa saya tidak merasakan kehadiranmu? Zirah yang dikenakan oleh gadis itu adalah peninggalan Buddha, cahaya itu adalah cahaya Buddha. Itu adalah cahaya Buddha, jadi kalau saya tidak bersembunyi sekarang kamu mana bisa berbicara lagi denganku, saya pasti sudah lenyap menjadi abu. Roh itu berkata dengan suara yang diwarnai dengan rasa takut. Sepertinya cahaya Buddha tadi memang memberikan banyak tekanan kepadanya.
Namun setelah Weni kabur, roh itu kembali muncul lagi. Kilatan cahaya melintas di mata August setelah mendengarnya, dia tidak menyangka sebuah zirah yang tampak biasa saja ternyata merupakan harta karun. August. Melihat ekspresi August, Arthur berteriak pelan. August tersadar dan berkata pada Arthur, "Ketua Arthur, sekarang Lionel kabur bersama gadis itu, mereka pasti tidak bisa kabur di lautan ini, mereka sepertinya ada di atas kapal, ayo kita cari." August berkata lalu tampak tidak sabar untuk berlari dan mencari. Arthur mengernyitkan keningnya, dia tidak tahu apa yang membuat August tiba-tiba tertarik pada dua orang. August mencari ke seluruh kapal namun tidak menemukan Lionel dan Weni, ternyata mereka sudah melepaskan sekoci dan kabur. Ini membuat ekspresi August penuh dengan penyesalan. Dua orang ini sudah kabur, ya sudah, asalkan Dev tidak bisa kabur saja sudah cukup. Kita sudah harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan setelah ini. Arthur berkata sambil menepuk pundak August. Bab 1464, jatuh ke dalam jebakan. August menganggukkan kepalanya, baik, kita lakukan yang seharusnya. Kemudian August mengumpulkan semua orang di kapal pesiar yang telah berpartisipasi dalam pelatihan. Pelatihan kali ini bisa dibilang semuanya terluka parah dan banyak yang meninggal, pertarungan di tepi pantai dengan para monster siluman membunuh sebagian orang. Pertarungan dengan Dev juga merenggut nyawa belasan orang. Pada akhirnya saat mereka melarikan diri juga ada beberapa yang terbunuh di dalam istana. Pelatihan kali ini merenggut nyawa 20 lebih orang, dan ini pertama kalinya. Namun secara bersamaan, ini juga pertama kalinya dalam pelatihan mereka berhasil mendapatkan begitu banyak sumber daya. Setiap orang memiliki setidaknya ratusan pil hewan buas dan perlu diketahui banyak di antara pil hewan buas ini yang langka, namun karena usianya, keefektifannya juga berkurang. Tapi pil hewan buas ini tetap merupakan harta yang tidak ternilai. Hadirin, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk memberitahu kepada kalian, pelatihan kali ini diadakan oleh keluarga King, jadi semua sumber daya yang diperoleh dari pelatihan harus diserahkan kepada keluarga King untuk kemudian dibagikan kepada kalian semua. Saya berharap kalian dapat menyerahkan pil hewan buas yang sudah diperoleh, pada saatnya saya akan membagikannya lagi kepada kalian. August menatap kerumunan dan berkata dengan lantang. Perkataan August seketika membuat semua orang berteriak dengan tidak puas. Tuan Muda August, apa maksudmu? Walaupun pelatihan kali ini diadakan oleh keluarga King tapi tidak pernah mengatakan akan membagi sumber daya yang diperoleh. August, kamu ini sedang mempermainkan orang yang sudah berusaha keras, apa yang kamu katakan saat membunuh Dev tadi? Benar, apa-apaan kamu? Sekarang Dev sudah mati, Pulau Naga sudah tidak ada, kamu malah mencelakakan orang yang membantumu. Saya tidak mau menyerahkannya, kalau punya kemampuan menyeranglah, lantas kami begitu banyak orang akan takut padamu. Kerumunan orang itu berteriak marah, sumber daya yang sudah didapatkan tidak mungkin ada orang yang bersedia menyerahkannya. Mendengar teriakan marah kerumunan itu, August tidak marah, dia malah tersenyum, kalian boleh saja tidak menyerahkannya, namun 7 hari kemudian, kalian akan mati dengan perut dan usus yang membusuk. August, apa maksudmu? Ada seseorang yang bertanya dengan lantang. Tidak ada maksud lain, hanya saja apakah kalian ingat dengan pil pengumpul energi yang kalian makan sebelum berangkat? Kalau tidak ingin mati, maka serahkan pil hewan buas dengan patuh, dan saya akan membagikannya kembali kepada kalian. August berkata sambil tersenyum dingin. Mendengar perkataan August semua orang mulai memakinya. Memaki keluarga King tidak tahu malu, memaki keluarga King tidak akan mati dengan baik. Namun walau dimaki seperti itu, August juga tidak marah, bahkan Arthur yang ada di samping juga menatap August dengan sedikit kagum. Segera, ada orang yang menyerahkan pil hewan buas miliknya. Lalu, akhirnya orang yang menyerahkan pil hewan buas menjadi semakin banyak. Hingga akhirnya, hanya tersisa Mia seorang yang tidak menyerahkan pil hewan buasnya. Nona Mia, lantas kamu tidak takut mati karena perut dan ususmu membusuk? August menatap Mia dengan heran, saya beritahu padamu, saya sama sekali tidak membohongimu, jika kamu tidak menyerahkan pil hewan buas maka saya tidak akan memberikan penawarnya kepadamu. Saya tidak takut, saya boleh saja mati tapi saya tidak akan menyerahkan pil hewan buas, Mia mencibir. Karena Mia sama sekali tidak meminum pil pengumpul energi itu, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. August menatap Mia dengan marah, namun karena status Mia, August juga tidak bisa melakukan apapun padanya. August mengumpulkan semua pil hewan buas lalu mulai membagikannya. Tapi pembagiannya tidak merata, karena dibagi sesuai dengan ukuran kekuatan dari keluarga dan klan bela diri. Anak-anak dari klan dan keluarga bela diri besar mendapatkan lebih banyak sedangkan anak-anak dari klan dan keluarga bela diri kecil mendapatkan sangat sedikit. Meskipun anak-anak dari klan dan keluarga bela diri kecil merasa tidak puas, tapi mereka juga tidak berdaya, hanya bisa mengutuk dalam hati mereka. Sedangkan anak-anak dari klan dan keluarga bela diri besar merasa sangat puas jadi mereka tidak akan mencari masalah dengan keluarga King. Ini adalah masyarakat di mana yang lemah menjadi santapan yang kuat, ini adalah hukum untuk bertahan hidup. Dan pelatihan kali ini August juga mendapatkan banyak pil hewan buas, bahkan dapat membunuh Dev, jadi bisa dibilang ini adalah kesuksesan ganda.
Hal yang disayangkan hanyalah fakta bahwa August kehilangan satu tangannya. Bab 1465, lenyap seperti abu. Kota Nirvana, di dalam istana. Dev masih tak sadarkan diri, sedangkan duyung itu sudah menyerap sebagian energi spiritual dan tatapan matanya menjadi tajam. Melihat Dev yang terbaring di lantai, duyung itu mengangkat sudut mulutnya. Tidak disangka setelah ribuan tahun, baru terbangun saja sudah bisa bertemu dengan anak naga, sepertinya ini adalah berkah dari Tuhan. Duyung itu berjalan perlahan-lahan ke depan Dev. Sepasang mata duyung itu memancarkan cahaya merah, yang memindai tubuh Dev seperti mesin pemindai, lalu cahaya itu menghilang. Kultivator abadi kecil dengan jiwa baru, seorang anak naga yang terhormat memiliki kekuatan yang begitu lemah. Namun kristal naga di dalam tubuhnya tidak kecil, saya akan menyerap kekuatanmu terlebih dulu lalu memulihkan kekuatanku perlahan-lahan. Duyung itu berkata lalu tiba-tiba mencengkeram ke arah kristal naga yang ada di dalam tubuh Dev. Namun di saat duyung itu akan segera mendapatkannya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya keemasan dan satu sosok manusia terbang keluar dari tubuh Dev. Sosok ini sangat tinggi, tubuhnya ditutupi dengan sisik bercahaya dan tubuhnya memancarkan aura yang begitu menakutkan sehingga membuat orang bergidik. Setelah melihat sosok yang muncul secara tiba-tiba, duyung ini sangat ketakutan dan bergegas mundur. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa tidak aman. Hanya seekor ikan busuk juga ingin berubah menjadi monster. Sosok manusia itu berkata dengan dingin. Duyung itu gemetaran dan langsung berlutut di lantai. Tatapannya dipenuhi dengan rasa tidak percaya, kamu adalah naga. Tidak menunggu duyung itu menyelesaikan kalimatnya, sosok itu langsung melambaikan tangannya dengan ringan dan sebuah hembusan aura yang pelan langsung mengarah ke duyung itu. Duyung itu bahkan tidak bisa menghindar dan langsung lenyap seperti abu, seolah-olah dia tidak pernah berada di sini sebelumnya. Hanya sebuah mutiara duyung yang muncul di tanah yang menandakan bahwa duyung itu pernah ada di sini. Sosok manusia itu perlahan-lahan menoleh dan tatapannya melekat pada Dev, bentuk wajahnya tampak sedikit mirip dengan Dev. Nah, jalan ke depannya hanya bisa dilalui oleh kamu sendiri. Sedikit kelembutan terpancar di mata sosok manusia itu. Dev seolah merasakan sesuatu, kelopak matanya sedikit bergerak namun dia tidak terbangun. Bruak. Kota Nirvana masih tetap runtuh dan menimbulkan suara yang memekakkan langit. Terlihat sosok manusia itu menjentikkan jarinya dan kota Nirvana yang awalnya berguncang hebat dan runtuh dengan cepat saat ini menjadi tenang. Angin dan ombak di laut yang terbentuk akibat keruntuhan ini juga seketika mereda. Tidak lama kemudian, sosok itu perlahan-lahan menghilang seakan-akan tidak pernah ada di sini. Dan Dev masih tetap dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kota Gamma. Setelah pelatihan kali ini, begitu banyak orang yang bahagia dan begitu banyak juga yang sedih. Banyak keluarga dan klan bela diri kehilangan putra-putra terbaik mereka, tapi di saat bersamaan banyak keluarga dan klan bela diri yang mendapatkan imbalan yang murah hati, mendapatkan banyak pil hewan buas membuat mereka bisa melatih beberapa ahli lagi. Hanya saja pelatihan kali ini juga menempatkan keluarga King dan aliansi seni bela diri menjadi pusat perhatian, beberapa klan dan keluarga bela diri kecil mengecam apa yang telah dilakukan oleh keluarga King di forum bela diri. Dan pada saat ini, Navin melihat August yang kehilangan satu tangannya merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. August, dalam pelatihan kali ini kamu terlalu sembrono, bukankah ini sama saja dengan membuat musuh bagi keluarga King? Navin berkata pada August. Banyak klan dan keluarga bela diri yang mengecam keluarga King dan membuat reputasi keluarga King menjadi rusak. Ayah, seorang pria sejati tidak boleh mengkhawatirkan hal-hal kecil dalam melakukan sesuatu. Lihatlah berapa banyak pil hewan ruas yang saya bawa pulang kali ini, berapa banyak ahli yang dapat dilatih oleh keluarga King. Dan dengan adanya pil hewan buas ini saya yakin dalam waktu singkat, saya akan menjadi orang nomor satu di komunitas bela diri Kota Gamma. August berkata dengan penuh kesombongan. Navin menghela nafasnya dan kemudian berkata, apakah kalian sudah melihat dengan mata kalian sendiri kalau Dev sudah mati? Tidak, hanya saja seluruh pulau naga sudah runtuh, hilang di tengah-tengah lautan, Dev tidak akan bisa bertahan hidup, hanya saja sangat disayangkan banyak pil hewan buas yang masih berada di dalam kota Nirvana. Ada kilatan penyesalan di mata August. Bab 1466, menenangkan. Baguslah kalau Dev sudah mati, sekarang saatnya kita bergegas menenangkan kembali kemarahan klan dan keluarga bela diri itu. Navin berkata lalu berjalan keluar, baru berjalan 2 langkah dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, August, untuk sementara waktu kamu jangan pergi kemana-mana, berlatih dengan baik di rumah, dengan penampilan Nim saat ini, jika ketahuan oleh orang akan merepotkan. Navin berkata lalu melangkah keluar dari kediaman keluarga King, dan pergi ke aliansi seni bela diri. Sementara di dalam aliansi seni bela diri, suasana hati Arthur sedang baik, tidak hanya berhasil membunuh Dev, kali ini dia juga membawa kembali begitu banyak pil hewan buas untuk aliansi seni bela diri. Dia yakin para petinggi tidak akan menghukumnya lagi, mungkin saja Maha Kuasa juga akan memberikan sedikit harta karun kepadanya. Di saat Arthur sedang merasa bahagia, Navin berjalan masuk.
Kepala keluarga King, silakan duduk. Arthur berkata dengan sangat sopan kepada Navin. Pelatihan kali ini diselenggarakan oleh keluarga King, dapat membunuh Dev dan mendapatkan begitu banyak pil hewan buas bisa dibilang merupakan jasa keluarga King, jadi Arthur tentu saja harus bersikap sopan pada Navin. Ketua Arthur, dalam pelatihan kali ini August masih muda dan terburu nafsu, dia mengubah peraturan secara sembrono dan membuat banyak klan dan keluarga bela diri merasa tidak senang, sekarang berita negatif tentang keluarga King ada di mana-mana, jadi saya ingin meminta Ketua Arthur untuk memikirkan cara untuk meredam masalah ini. Navin langsung membicarakan inti permasalahannya. Arthur yang mendengarnya juga mengernyitkan keningnya, kepala keluarga King merupakan salah satu anggota dari aliansi seni bela diri, tentu saja aliansi seni bela diri akan mengatasi masalah ini, hanya saja kamu tahu banyak dari keluarga dan klan bela diri itu tidak tergabung dalam aliansi seni bela diri, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Namun saya bisa menjamin, jika ada klan dan keluarga bela diri yang tergabung dalam aliansi seni bela diri berani menentang keluarga King, saya pasti akan menghukumnya. Navin yang mendengarnya seketika mengernyitkan keningnya. Namun perkataan Arthur memang ada benarnya, banyak dari klan dan keluarga bela diri itu tidak tergabung dalam aliansi seni bela diri, jadi walaupun Arthur angkat bicara belum tentu mereka akan mendengarkannya. Namun jika membiarkan orang-orang ini terus membuat onar, maka reputasi keluarga King akan hancur, bagaimanapun keluarga King merupakan keluarga bela diri yang terkenal di kota Gama, sekarang masalah seperti ini terjadi, mereka sebaiknya memikirkan cara untuk meredamnya. Jika kabar itu sampai tersebar ke seluruh dunia bela diri, maka keluarga King akan mengalami kesulitan. Saya punya cara tapi saya tidak tahu apakah ini cocok. Pada saat ini, Robin yang ada di samping melangkah maju. Raut wajah Robin tersenyum tipis dan tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Crow, wakil ketua aliansi, apa cara yang kamu pikirkan? Navin awalnya ingin langsung memanggil Robin, tapi sekarang Robin sudah menjadi wakil ketua aliansi, terlebih lagi Robin adalah orang yang menyetujui pelatihan kali ini, jadi Navin harus memberi muka kepada Robin. Kepala keluarga King, keluarga dan klan bela diri ini tidak tergabung dalam aliansi seni bela diri, jadi kita tidak bisa mengatur mereka, namun mulai saat ini kita bisa membuat mereka bergabung dengan kita. Asalkan keluarga dan klan bela diri itu bergabung dengan aliansi seni bela diri maka ketua Arthur akan memiliki hak berbicara. Robin tersenyum ringan. Navin yang mendengar hal ini hanya bisa tersenyum getir, wakil ketua aliansi, sudah bertahun-tahun jika keluarga dan klan bela diri itu ingin bergabung dengan aliansi seni bela diri, mereka pasti sudah bergabung sejak dulu, untuk apa menunggu sampai sekarang, mereka juga tidak akan bergabung hanya karena kita memintanya. Yang kepala keluarga King katakan memang benar, banyak keluarga dan klan bela diri tidak ingin bergabung dengan aliansi seni bela diri, mereka merasa terikat, kita tidak mungkin memaksa mereka untuk bergabung. Arthur juga menjelaskan. Ini sangat mudah untuk ditangani, dalam pelatihan kali ini bukankah Tuan Muda August mendapatkan banyak pil hewan buas, kita bisa mengambil sebagian sumber daya dan asalkan mereka bergabung dengan aliansi. Hai bela diri kita dapat membagikan sumber daya kepada mereka, lalu meningkatkan sumber daya aliansi seni bela diri untuk dibagikan. Selain pelatihan tahunan yang diadakan setahun sekali, masih ada banyak keuntungan lain yang bisa ditambahkan, menghadapi keuntungan seperti ini, siapa yang dapat menolak? Robin berkata kepada Arthur dan Navin. Bab 1467, jaga sikapmu. Mendengar perkataan Robin, Arthur mengangguk dengan puas, karena jika semakin banyak keluarga dan klan bela diri yang bergabung dengan aliansi seni bela diri maka kekuatan aliansi seni bela diri juga akan menjadi semakin besar. Namun Navin sedikit ragu, bagaimanapun saat ini pil hewan buas itu sudah mir daya keluarga King, memintanya menggunakan itu untuk merekrut anggota aliansi seni bela diri Navin merasa sedikit enggan. Wakil ketua aliansi, bagaimana jika klan dan keluarga bela diri itu masih menolak untuk bergabung setelah ditawarkan keuntungan sebanyak itu? Tanya Navin. Robin menyeringai dan menunjukkan senyuman dingin, karena tidak tahu bersyukur, maka kita harus menghukumnya, jika tidak mau bergabung dengan aliansi seni bela diri maka langsung. Robin membuat gerakan menehas leher, dan membuat Arthur dan Navin terkejut. Namun jika langsung membunuh karena tidak bergabung dengan aliansi seni bela diri, bukankah ini sama saja dengan memaksa orang untuk bergabung? Robin, pemikiranmu itu memang sangat bagus, tapi apakah kamu lupa masih ada Tuan Graham di kota Gama? Arthur memperingatkan Robin. Ketua aliansi, kita merekrut anggota secara normal, Tuan Graham juga tidak bisa menghentikannya bukan? Serahkan saja urusan menangani klan dan keluarga bela diri yang keras kepala itu, saya akan menanganinya secara diam-diam, Tuan Graham tidak akan tahu. Tanpa bukti, apakah Tuan Graham bisa membubarkan aliansi seni bela diri? Robin berkata sambil mencibir. Arthur yang mendengarnya berpikir sejenak lalu mengangguk, kalau begitu masalah ini kuserahkan kepadamu, pada saatnya nanti aliansi seni bela diri akan berkembang dan kamu akan mendapatkan pujian atas hal itu. Arthur bangkit berdiri dan menepuk pundak Robin. Robin mengangguk lalu menatap Navin, kepala keluarga King, masalah sumber daya mohon utus seseorang untuk mengantarkannya kemari.
Navin yang melihat itu hanya bisa menyetujuinya. Baik, saya akan mengutus orang untuk mengirimkannya. Navin bangkit berdiri dan pergi, sementara Arthur ini menatap Robin dan berkata, Robin, kamu harus menjaga sikapmu, jangan sampai kamu terlibat masalah besar. Saat ini Arthur masih menjabat sebagai ketua aliansi, dan tidak mudah baginya untuk mempertahankan posisi ini, dia tidak ingin membuat masalah dan tidak ingin bertanggung jawab atas hal itu. Ketua aliansi tidak perlu khawatir. Robin berkata dengan penuh keyakinan. Arthur mengangguk lalu pergi ke belakang untuk beristirahat, sementara Robin menatap punggung Arthur dan tersenyum muram. Majelis Perlindungan Hukum Kota Gamal. Suasana sangat tertekan dan semua orang terdiam, sementara Tuan Graham sedang duduk di kursi utama, sesekali mengisap rokok di tangannya dan mengernyitkan keningnya dengan erat. Junior yang ada di samping bahkan tidak berani bernafas dengan kasar, dia sudah mengikuti Tuan Graham selama belasan tahun dan ini pertama kalinya dia melihat Tuan Graham menunjukkan ekspresi seperti ini. Sedangkan Eddie juga gemetaran, meskipun dia sudah bekerja di sisi Tuan Graham untuk sementara waktu tapi setiap kali berhadapan dengan Tuan Graham akan membuat Eddie sangat gugup. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Tuan Graham baru menatap Eddie perlahan, apakah informasi yang kamu dapatkan ini akurat? Tuan Graham, ini akurat, saya juga menemukan Lionel dari keluarga raya, dia sedang berada di luar Majelis Perlindungan Hukum. Lalu seorang gadis bernama Wenny, mereka berdua melarikan diri dari Pulau Naga. Eddie bergegas berkata pada Tuan Graham. Tuan Graham yang mendengar nama Wenny segera berkata, cepat bawa mereka berdua ke sini. Eddie tidak berani lambat-lambat dan segera pergi untuk membawa Lionel dan Wenny masuk. Saat melihat Wenny, mata Tuan Graham bergerak dari atas ke bawah untuk menilainya dan membuat Wenny sedikit takut. Sedangkan Lionel tampak gugup saat menghadapi Tuan Graham, dia segera membungkuk dan berkata pada Tuan Graham, Lionel Raya, memberi salam kepada Tuan Graham. Lionel, ceritakan semua yang kamu lihat, semua yang kamu tahu dengan detail kepadaku. Tuan Graham berkata kepada Lionel. Lionel segera menceritakan semua yang telah terjadi sejak dia bertemu dengan Dev. Dengan detail tanpa merahasiakan sedikit pun. Bab 1468, Rasa Bersalah. Setelah Junior dan Eddie mendengarnya, mereka sangat marah, mereka tidak menyangka di saat-saat terakhir seluruh komunitas bela diri Kota Gama akan menentang Dev hanya untuk mendapatkan keuntungan dan ingin membunuhnya, benar-benar tidak tahu malu. Apakah ini yang dinamakan klan dan keluarga bela diri? Apa mereka masih punya prinsip sebagai klan dan keluarga bela diri? Apa bedanya mereka dengan para kultivator iblis ini? Raut wajah Tuan Graham menjadi sangat jelek, dia tidak menduga akan terjadi sesuatu seperti ini, sepertinya dia sudah meninggikan sifat asli dari manusia. Lantas Dev benar-benar mati di dalam laut. Rasa bersalah melintas di wajah Tuan Graham. Tuan Graham, dari informasi yang saya dapatkan hanya sebatas mengetahui Tuan Dev terjebak di dalam kota Nirvana, saat orang-orang itu melarikan diri Tuan Dev masih hidup. Eddie menjelaskan kepada Tuan Graham. Apa bedanya mati dengan terjebak di dalam kota Nirvana? Karena kota Nirvana sudah runtuh maka sepertinya seluruh Pulau Naga akan lenyap, terperangkap di dalam lautan apakah memiliki kemungkinan untuk hidup? Raut wajah Tuan Graham menjadi muram. Tuan Graham, kota Nirvana itu tempat seperti apa? Apakah kamu pernah pergi ke sana? Junior bertanya pada Tuan Graham dengan penasaran. Dia belum pernah mendengar tentang kota Nirvana sebelumnya. Tuan Graham menggelengkan kepalanya, saya juga baru mendengarnya, itu adalah sebuah kota kuno ribuan tahun yang lalu, dan tiba-tiba menghilang dalam semalam, tidak ada yang tahu kemana perginya kota Nirvana, tidak ada yang menyangka akan tenggelam ke dasar laut. Tuan Graham, apakah saya perlu membawa orang untuk mencari Dev? Walau Dev terjebak di dalam laut, dengan kekuatan kita sekarang, kita juga dapat menyelamatkannya. Kalau memang tidak bisa, kita juga dapat menemukan mayatnya, bukan? Tanya Junior. Tuan Graham tidak mengatakan apapun, dia kembali menyalakan sebatang rokok dan mengisapnya dengan kuat. Sebuah cahaya putih melintas di benak Tuan Graham dan dalam sekejap Tuan Graham yang menunjukkan ekspresi muram saat ini menunjukkan senyumannya. Perubahan ekspresi Tuan Graham membuat semua orang tercengang. Entah apakah Tuan Graham sudah gila, kenapa dia tiba-tiba tersenyum. Sudahlah, tidak perlu memedulikan Dev lagi, kalian keluarlah. Tuan Graham mengusir semua orang keluar. Anak ini berumur panjang, saya tahu dia tidak akan mati, semoga kali ini merupakan takdirnya. Tuan Graham memadamkan rokoknya dan raut wajahnya kembali menjadi sedingin. Nona Wenny, apakah kamu mau beristirahat di rumah kami selama beberapa hari dulu, lalu? Saya akan mengantarmu ke lembah pengobatan. Setelah keluar dari Majelis Perlindungan Hukum, Lionel bertanya pada Wenny. Kak Lionel, saya ingin pergi ke lembah pengobatan sekarang hidup dan mati Kak Dev tidak jelas, saya harus mendiskusikannya dengan Paman Bram dan yang lainnya, saya percaya Kak Dev tidak akan mati. Wenny berkata sambil menatap Lionel dengan penuh terima kasih. Setelah tiba di kota Gama, Wenny tidak terlalu akrab dengan tempat ini dan untung saja ada Lionel, dan ini membuat Wenny merasa berterima kasih pada Lionel. Baiklah kalau begitu, saya akan mengantarmu ke lembah pengobatan sekarang juga. Lionel berkata dan menganggukkan kepalanya.
Rafael mengutus beberapa setengah Master Guru dan Master Guru untuk mengawal Lionel dan Wenny ke lembah pengobatan. Dalam pelatihan kali ini, Dev menjadi lawan dari seluruh komunitas bela diri Kota Gamma dan Lionel juga terluka, ini membuat Rafael sangat marah dalam hatinya. Hanya saja saat ini keluarga Raya belum cukup kuat untuk melawan seluruh komunitas bela diri Kota Gamma, jadi dia harus menahan diri. Setelah keluarga Raya cukup kuat, dia pasti akan membalaskan dendam Dev. Karena tanpa Dev, tidak akan ada keluarga Raya yang sekarang. Lembah Iblis juga memiliki pemikiran yang sama, Dev sudah mati baik Steve maupun 4 tetua Iblis yang merupakan bawahan Dev memiliki kewajiban untuk membalaskan dendamnya. Hanya saja mereka juga tahu dengan kekuatan mereka saat ini, masih belum cukup untuk melawan seluruh komunitas bela diri Kota Gamma, namun dendam ini sudah tercatat dalam hati mereka masing-masing, dan suatu hari nanti mereka akan membalas dendam berdarah ini. Bab 1469, mengatur ulang. Pada saat ini seluruh forum bela diri dibanjiri dengan berita kematian Dev. Ini kematian ketiga Dev, bukan? Dalam waktu singkat, Dev sudah mati 3 kali, hanya saja entah kali ini benar atau tidak. Dengar-dengar berita itu benar, semua orang dari komunitas bela diri Kota Gamma sudah melihatnya, Dev terjebak di dalam lautan, pasti tidak bisa bertahan hidup. Apakah kalian sudah dengar, seluruh komunitas bela diri Kota Gamma melawan Dev seorang, baru kali pertama saya melihat yang begitu tidak tahu malu. Mereka mengatakan itu adalah pelatihan, tapi ketua aliansi seni bela diri Kota Gamma Arthur ternyata juga Iki, bukankah ini jelas merupakan jebakan, sepertinya aliansi seni bela diri Kota Gamma memang sangat membenci Dev. Dalam sekejap, ada banyak diskusi, berbagai macam kontroversi, namun ada sebagian orang yang tidak percaya Dev benar-benar sudah mati. Karena Dev sudah mati 3 kali, dan setiap kalinya selalu mengatakan bahwa itu benar, bahkan ada bukti fotonya. Lalu apa yang terjadi akhirnya? Bukankah Dev masih hidup dengan baik, jadi mungkin saja kali ini juga sama. Di dalam lembah pengobatan, setelah Wenny bertemu dengan Ellie dan Bram, dia seketika memeluk mereka dan menangis bersama. Wenny sudah membeku selama berbulan-bulan, baik Bram maupun Ellie mengira mereka tidak akan bertemu dengan Wenny lagi seumur hidup ini, namun tidak disangka mereka bertemu Wenny lagi dan mereka sedikit tidak percaya. Setelah menangis sesaat, Bram memahami situasi yang terjadi dari Wenny, dan mendengar Dev terjebak di dalam kota Nirvana, raut wajah Bram menjadi sangat jelek. Paman Bram, saya yakin Dev tidak mungkin mati begitu saja, dia pasti baik-baik saja. Wenny berkata dan menghibur Bram. Saat ini Ellie juga tampak sangat tenang, dia selalu percaya di dalam hatinya kalau Dev pasti akan baik-baik saja. Dev sudah berkali-kali berada dalam bahaya, dan beberapa kali dinyatakan meninggal oleh berita di forum bela diri, tapi setiap kali dia selalu keluar dengan selamat. Kali ini dia yakin Dev juga akan baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, aliansi seni bela diri juga mengambil alih seluruh komunitas bela diri di Kota Gamma. Menghadapi keuntungan besar, banyak klan dan keluarga bela diri memutuskan untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri, dan beberapa klan serta keluarga yang ragu-ragu, langsung lenyap. Dalam sekejap, komunitas seni bela diri Kota Gamma menjadi kacau, pada akhirnya sebagian besar dari mereka memilih bergabung dengan aliansi seni bela diri. Hanya beberapa keluarga dan klan bela diri besar yang masih menolak, seperti keluarga Raya dan keluarga Zefri. Lalu aliansi seni bela diri juga mulai menargetkan keluarga dan klan bela diri itu, lembah iblis, lembah pengobatan serta semua yang berhubungan dekat dengan Dev, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Arthur akan menghapus semua jejak eksistensi Dev dan siapapun yang dekat dengan Dev akan menjadi musuh dari aliansi seni bela diri. Selama periode waktu ini, August juga memanfaatkan waktunya dengan baik untuk berlatih, dan dengan banyaknya pil hewan buas sebagai sumber daya, kekuatan August juga meningkat pesat. Bab 1469, mengatur ulang. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu dan masih belum ada tanda-tanda munculnya Dev, jadi semua orang mulai percaya bahwa Dev sudah mati. Dan hari raya terpenting di Arunika, tahun baru Imlek sudah semakin dekat. Banyak orang yang mulai membuat persiapan menyambut tahun baru. Kota Nirvana, di dalam I. Dev perlahan membuka matanya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar sana selama periode waktu ini. Dia melihat ke dalam istana dan tidak menemukan sosok duyung itu, ini membuat Dev penasaran. Tidak tahu kemana perginya duyung itu dan kenapa dia melepaskannya. Apa ini? Dev tiba-tiba melihat sebuah mutiara duyung di atas lantai. Mutiara duyung ini berbeda dengan pil hewan buas lainnya, karena di balik penampilannya yang mengkilap, terlihat sedikit kekacauan di dalamnya. Dev mengambil mutiara itu dan sebuah energi spiritual yang sangat besar langsung menerjang ke seluruh tubuh Dev. Energi spiritual yang menakutkan. Dev tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menemukan bahwa energi spiritual yang dipancarkan dari mutiara duyung ini tidak kalah hebatnya dengan energi spiritual dari jiwa baru milik Danta. Sebenarnya benda apa ini? Mengapa bisa memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Dev mengamati mutiara duyung di depannya dengan seksama. Bab 1470, Rencana.
Hanya saja setelah mengamatinya sekian lama, Dev masih tidak dapat melihat intinya, jadi dia hanya bisa menyimpan mutiara duyung ini untuk sementara waktu. Dev mendorong pintu istana dan banyak pil hewan buas yang memancarkan sinar yang samar. Kesadaran spiritual Dev mulai memancar dan mulai melakukan pencarian, dia ingin melihat apakah ada orang lain di dalam kota Nirvana. Saat Dev mencari ke atas, dia menemukan tidak ada jalan keluar dari kota Nirvana dan dia juga tidak dapat merasakan keberadaan Pulau Naga. Bagaimana mungkin Pulau Naga bisa hilang? Dev terkejut dan mencoba memancarkan kesadaran spiritualnya dari sini tapi dia menemukan tubuhnya sudah sangat lemah dan kekuatan mentalnya sama sekali tidak dapat mendukungnya. Tidak berdaya tidak punya pilihan selain berkultivasi dan memulihkan. Dev yang kekuatannya. Untung saja di sini ada banyak pil hewan buas sebagai sumber daya, ini sudah cukup. Untuk memulihkan kekuatannya. Memikirkan hal ini Dev duduk bersila dan seni konsentrasi hati mulai digerakkan dengan cepat. Sejumlah besar energi spiritual mengalir ke dalam tubuh Dev. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu, dan tahun baru tinggal beberapa hari lagi. Dan dalam 10 hari itu, komunitas bela diri Kota Gama telah mengalami perubahan secara diam-diam, dan kekuasaan aliansi seni bela diri hampir mencapai puncaknya. Ekspansi aliansi seni bela diri kali ini secara mengejutkan tidak dihentikan oleh pihak pemerintahan, ini juga membuat orang mulai berdiskusi. Saat ini di dalam lembah pengobatan, Steve dan 4 tetua iblis semuanya ada di sini. Mereka membawa semua orang untuk berkumpul di sini demi melindungi Bram dan Ellie serta yang lainnya. Baik Steve maupun 4 tetua iblis merupakan bawahan Dev, dan mereka tahu tugas mereka sendiri, baik Dev benar-benar mati atau tidak, mereka harus melindungi teman dan keluarga Dev. Hati Ellie mulai goyah, setelah sekian lama masih tidak ada tanda-tanda keberadaan Dev, dan aliansi seni bela diri mulai bersiap untuk menyerang lembah iblis. Pada saat kritis seperti ini, kalau Dev benar-benar masih hidup dia pasti akan muncul. Dev, apakah kamu benar-benar sudah mati? Ellie menatap ke arah timur dan meneteskan air matanya. Setelah mengenal Dev begitu lama, Ellie telah mengikuti Dev dari kota Surau hingga tiba ke kota Gama, dari seorang agen kecil hingga menjadi seorang Great Grandmaster seperti sekarang, merupakan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ellie sebelumnya. Dev, jika kamu benar-benar mati, maka saya pasti akan pergi menemanimu, kamu harus menungguku. Raut wajah Ellie tampak pucat pasi dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Arthur sedang duduk di kursi utama aliansi, dan merasa sangat senang. Dev sudah mati, sekarang aliansi seni bela diri sudah berkembang hingga titik seperti ini, Arthur sedang menunggu hadiah dari atasannya. Awalnya Arthur sangat meremehkan Robin, tapi setelah hal ini, dia menemukan Robin adalah orang yang berbakat, yang menangani masalah dengan begitu terorganisir. Hal ini membuat Arthur terlihat lebih santai, hanya saja Arthur tidak tahu semakin dia merasa santai maka dia semakin berada dalam bahaya, saat seseorang kehilangan nilainya, maka itu sudah saatnya untuk dia kehilangan nyawanya. Ketua Arthur, sekarang hampir semua klan dan keluarga bela diri di seluruh komunitas bela diri Kota Gama telah bergabung dengan aliansi seni bela diri, apakah setelah ini sudah merupakan saat yang tepat untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang dekat dengan Dev? Robin berjalan masuk ke aula utama aliansi seni bela diri dan berkata pada Arthur. Robin, apakah kamu punya rencana bagus lagi? Arthur bertanya kepada Robin. Dia sudah terbiasa membiarkan Robin yang membuat rencana akhir-akhir ini. Hingga saat ini keluarga Raya dan keluarga Zephyr selalu enggan untuk bergabung dengan aliansi seni bela diri, dan kedua keluarga ini memiliki pengaruh di Kota Gama, jadi jika kita menyerang dan memusnahkan kedua keluarga itu, pasti akan membuat pihak pemerintah merasa tidak puas, jadi saya rasa. Robin mendekat pada telinga Arthur dan membisikkan sesuatu. Arthur yang mendengarnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Robin, kamu benar-benar hebat, hal seperti ini bahkan bisa terpikirkan olehmu, kamu tangani saja. Arthur melambaikan tangannya dengan puas. Robin menyeringai lalu berbalik dan meninggalkan aliansi seni bela diri. Bersambung.